di sini orang Islam ini kebanyakan menuduh orang Kristen. Tuduhan yang dituduhkan kepada orang Kristen sebenarnya itu dilakukan oleh umat Muslim. Seperti? Contoh, kenapa kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Manusia kok dijadikan Tuhan? Sementara kamu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itu sudah Tuhan kita dalam bahas dan kamu definisi sudah mengiyakan. Bahwasanya umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Muhammad di tengah-tengah umat Muslim itu apa? Kacung apa Rob dia? Dia kalau kedudukannya ditanya seperti itu, maka kedudukannya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai utusan Tuhan. Dia bukan Rob? Bisa bukan Rob. Nah kan, kadang on, kadang off. Enggak, ya. Ustadznya sudah datang. Azam, sekarang begini Azam. Sebenarnya antara Islam dan Kristen ini, ya, di sini orang Islam ini kebanyakan menuduh orang Kristen. Tuduhan yang dituduhkan kepada orang Kristen sebenarnya itu dilakukan oleh umat Muslim. Seperti? Contoh, kenapa kamu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Manusia kok dijadikan Tuhan? Sementara kamu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Itu sudah kita bahas dan kamu sudah mengiyakan. Bahwasanya umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Oke, gini. Tuhan dalam definisi pencipta alam semesta atau Tuan? Ajam, artinya sang pemilik. Di dalam Quran ada nggak Tuhan atau Tuan? Kalau kita umat Islam memahami Tuhan itu pencipta alam semesta, mungkin Edis memiliki definisi sendiri. Ajam, gimana? Di Quran ada nggak Tuhan atau Tuhan? Sampai kiamat kurang 1 jam nggak ada lah kata Tuhan kayak gitu. Nggak ada. Mau Tuhan, mau Tuan di Quran nggak ada. Orang Quran aja bahasa Arab, betul? Iya. Yang ada di dalam Quran itu kata Rob, betul? Betul. Tapi begini. Sebentar dulu aja. Iya, oke, silakan. Dan umat Muslim wajib nggak menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Menjadikan Muhammad sebagai Rob. Lanjut aja dulu, bernarasi aja dulu. Nah, udah mulai kan? Enggak, lanjut aja dulu. Sudah saya bilang teman-teman, kalau yang datang ke sini seorang Muslim yang tahu bahasa Arab, yang mengerti agama Islam, dia akan mengiyakan saya. Enggak, lanjut aja dulu, udah narasi cepet. Nanti saya lagi gitu. Saya cuma tanya aja sedikit. Ya. Wajibkah umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob? Jika seperti itu pertanyaannya, maka tidak wajib. Tetapi jika ditanyakan, dengar. Tapi jika ditanyakan, apakah Muhammad itu bisa dikategorikan sebagai Rob? Bisa. Bisa dikategorikan. Tapi wajibkah umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Rob? Tidak wajib. Oke, jadi Muhammad itu Robnya siapa dia? Kata Rob ini kan sebuah gelar ya teman-teman. Muhammad, saya, Edis bisa jadi Rob ketika ada keterangan yang menyusul di belakang kata Rob itu sendiri. Bang, Rob apa dulu nih? Bang Ajam, gini loh, di tengah-tengah umat, misalnya ada 1 miliar orang Islam di seluruh dunia ini. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Muslim itu apa? Kacung apa Rob dia? Dia kalau kedudukannya ditanya seperti itu, maka kedudukannya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai utusan Tuhan. Dia bukan Rob? Bisa bukan Rob. Nah kan, kadang on, kadang off. Enggak, ya, dia bisa menjadi Rob, bisa tidak menjadi Rob. Rob apa dulu? Maka saya katakan, Rob ini kan gelar. Dia harus ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Kalau orang Arab bilang idhofah, tapi saya tidak menggunakan diksi-diksi itu karena sulit untuk dipahami. Jadi saya mengatakan kata Rob itu bisa disematkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada keterangan yang mengikutinya. Oke. Sekarang kita ambil satu contoh saja ya, Azam ya. Sebentar, saya ambilin HP saya. Saya ambilin satu contoh bagaimana ada seorang nabi di dalam Al-Quran, dia menjadikan manusia sebagai Robnya. Ya Yusuf kan? Oke. Betul nggak Nabi Yusuf menjadikan seorang manusia sebagai Robnya? Betul. Betul. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Banyak. Seandainya dia bisa menjadi budak dari enggak. Di Quran itu aja. Jangan asumsi liar. Yusuf menyebutkan seorang manusia sebagai Robbi. Betul nggak? Nah, Allah Robbinya juga nggak? Pernah nggak Edis baca dalam Al-Quran bahwa Yusuf di dalam Al-Quran yang Edis baca pernah menyebut Tuhannya sebagai Rob? Baik, walau tidak disebutkan, berarti Allah itu Robnya Yusuf nggak? Iya. Ajam, gini, saya tahu kamu takut sama umat. Umat ini kan banyak yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa. Ya kan? Ya sudah, kamu takut dengan dalam tanda kutip kedunguan umat.
yang membuat umat nanti salah paham dengan kamu. Jangan takut. Ya, itu. Justru umat yang dungu itu kamu cerdaskan. Jadilah seperti orang ini. Saya suka dengan orang ini. Namanya dia Daman Al-Mantiki asal Aceh. Ya, dia mengakui jujur loh. Dia jujur mengakui. Dia saya tantang. Berani nggak kamu bilang kepada umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah Rob kamu? Dia bilang, "Saya umat Muslim, Muhammad itu Rob kita," katanya. Itu pengakuan seorang Muslim. Tidak, kalau kata Rob itu disematkan kepada Muhammad kalau ada keterangan yang mengikuti sah. Muhammad Robnya siapa ini? Baik ya. Nih, ini pernyataan kamu sendiri loh Azam ya. Bagaimana kamu mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Ustadz Tasik Ngaji mengakui, Yusuf PI mengakui. Yang saya heran kenapa ini ada saklarnya. Saya jelaskan semua umat Islam yang mengerti agama akan menjelaskan bahwa kata Rob itu layak disematkan kepada Muhammad ketika ada keterangan yang mengikuti. Jadi sekarang Muhammad itu Rob atau bukan? Bagi umat Muslim bisa. Nah, berarti kalau ya. ada Muslim yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya, sesat nggak dia? Tapi nggak ada masalahnya yang manggil Muhammad sebagai Rob. Itu persoalannya dia. Ayo gimana? Aku berat sih. Gimana kamu yang berat, saudara-saudara kasih? Aduh. Mana ya? Mana pernyataan Ustadz Azam nih? Kamu masih ingat ini Azam? Dengarkan ini Azam. Segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Oke, dari sisi bahasa, kamu sudah mengakui tidak bahwa kamu mempertuhankan Muhammad? Iya, terus apa masalahnya? Terus gimana? Bagaimana kamu mempermasalahkan, bagaimana umat Muslim mempermasalahkan kami mempertuhan Yesus, sementara kamu mempertuhan Muhammad? Kita kembali kepada intention. Tuhan yang saudara gembar-gemborkan selama ini kan adalah Tuhan, betul? Emang ada di Quran Tuhan? Enggak, gini dulu. Harus akui dulu, jangan sampai karena Anda juga takut terhadap umat Kristen. Saya sudah berkali-kali mengatakan, saya nggak pernah takut. Justru saya mendidik orang-orang yang nggak tahu ini. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Nah, itu artinya Anda mengakui Tuhan itu bermakna Tuhan kan? Iya, memang Tuhan itu ya Tuhan itu. Iblis pun bisa jadi Tuhan. Tuhan yang saudara maksud bukan pencipta alam semesta kan? Bukan. Di mana ada Tuhan yang atau Tuhan yang artinya pencipta alam semesta? Di Quran mana? Kita sepakat dalam hal ini. Iya, di Quran mana, di Bible mana yang kata Tuhan tuh artinya pencipta alam semesta? Itu tanya orang Kristen, jangan tanya saya. Loh, kamu kan mengatakan bahwa Tuhan artinya pencipta alam semesta. Nggak ada arti yang seperti itu. Kau buka Bible dari A sampai Z, nggak ada yang artinya seperti itu. Enggak, saya nggak lagi bahas Bible. Saya nggak lagi bahas Bible. Di dalam Quran pun tidak ada kata Tuhan itu yang artinya pencipta alam semesta. Tuhan itu selalu lawan katanya itu hamba. Tuhan lawan katanya hamba. Tuhan lawan katanya hamba. Seseorang yang sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan diri. Jadi betul tidak? Begini Edis, saya kan menghormati Anda nih. Jadi betul tidak bahwa ketika Anda berbicara tentang Tuhan, berarti Anda sedang tidak berbicara mengenai sosok yang menciptakan alam semesta, betul? Tergantung kata itu ditujukan kepada siapa. Sama itu kayak begini. Hari ini saya mau makan siang dengan presiden. Presiden di situ siapa? Ya berarti betul ya kan? Betul nggak? Iya. Apa yang saya katakan tadi? Betul. Ya, berarti sudah sebenarnya kita sejalan ya. Iya, yang jadi masalah adalah kenapa kalian mempermasalahkan kami mempertuankan Yesus sementara kalian mempertuankan Muhammad. Nah, kalau hanya sampai di situ, mungkin tidak akan terjadi sebuah persoalan dan perdebatan, Edis. Yang menjadi persoalan sekarang yang dimaksudkan Al-Quran itu kan mempertuankan, betul? Menjadikan seseorang sebagai robnya, betul nggak? Betul nggak? Terus dulu, saya mana yang ayatnya mana? Saya nggak ngerti. Dalam At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai tuan di samping Allah. Dan Isa putra Maryam gitu ya? Betul nggak? Ya. Iya. Jadi seseorang yang mempertuankan rahib-rahib dan alim ulamanya dianggap oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang musyrik, betul? Betul.
Iya, sementara kalian mempertuankan Muhammad. Itu luar biasa framingnya ya. Framing lucu juga sih buat lucu-lucuannya. Sekarang begini Ajam, posisi umat begini dulu kan Muslim. sudah ngomong tuh gantian lah, kan kita saling menghargai. Silakan. Ketika umat Islam, ketika umat Islam mengikuti instruksi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu atas perintah dari siapa? Baik, ketika umat Muslim mengikuti instruksi dari Muhammad, sebenarnya kalau kita baca di dalam Al-Quran, kata Muhammad, Allah yang bilang begitu. Oke, sedangkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani yang di dalam surah At-Taubah ayat 31 itu mempertuhankan rahib-rahibnya atas instruksi siapa? Baik, di situ tidak ada atas instruksi Allah. Berarti kemauan diri sendiri kan? Betul. Berarti kembali kepada intention masing-masing. Begitu. Ya santun kita diskusinya. Baik. Jadi begini Azam, kalau kamu membuat sebuah klaim bahwasanya apa yang kamu perturutkan kepada yang kamu lakukan, kamu ikuti, kamu taati itu adalah perintah dari Allah, berarti kamu tidak boleh mengikuti Muhammad kalau tidak ada perintah dari Allah, betul? Betul. Oke. Ada nggak perintah dari Allah supaya Muslim pergi ke Arab nyium-nyiumin batu? Baik. Ya, mungkin ini saya akan mengemukakan ayat yang sangat populer ya. Di dalam saya ayatnya, kalau saya nyari ayat saya agak lama ya, karena saya buka laptop ini saya depan laptop agak lama. Jadi saya bacakan ayatnya aja. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab kalau saya tidak salah, ayatnya sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disuruh untuk mengikuti. Termasuk pergi melakukan ritual mengecup batu Hajar Aswad yang ada di Arab Saudi sana. Begitu. Baik. Sudah? Sudah. Jadi kamu percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Muhammad itu, semua yang diperbuat dia, itu atas perintah dari Allah atau kemauan diri sendiri? Kalau semua apa yang dari Nabi Muhammad itu betul. Tetapi semua yang sampai kepada kita yang mengataskan Nabi Muhammad pada hari ini belum tentu betul. Oke, jadi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menciumi batu? Iya. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, nah, baru saya baca batu. Tadi. Nggak ada, saya nggak lihat. Di mana ayatnya Muhammad suruh nyiumin batu? Baru saya baca tadi ayatnya. Al-Quran kan hanya menjelaskan segala sesuatu itu secara global. Adapun menspesifikasikannya itu adalah tugas utusan. Oke, jadi kamu berasumsi bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu berdasarkan wahyu semua? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semua berdasarkan wahyu, tetapi apa yang sampai kepada kita pada saat ini yang mengataskan Nabi Muhammad belum tentu itu benar dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Berarti segala sesuatu yang dikerjakan Muhammad, segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad berdasarkan wahyu. Iya. Oke, kalau begitu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diperlakukan dia? Bukankah itu wahyu? Allah di surah mana itu? At-Tahrim. Oke, misalnya di dalam surat At-Tahrim, bagaimana di situ Muhammad bersumpah dia akan mengharamkan Maria Kipti untuk tidak digauli lagi di ranjangnya Hafsah. Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah. Bagaimana Muhammad melakukan sesuatu, kata Anda itu adalah wahyu, sementara Allah menegur apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini kan perkataan Anda kalau ya silakan. Ini kan pernyataan Anda menghajar pernyataan Anda yang sebelumnya. Di mana Muhammad melakukan segala sesuatu berdasarkan wahyu, sementara wahyu yang dilakukan Muhammad malah diprotes sama Allah. Artinya Allah memprotes wahyu yang diturunkan oleh dia sendiri. Baik.